Jumpa lagi di Butir, Bincang Umi Tince dan Ira Tiara pastinya yang tayang di jam 7.30 waktu Indonesia Barat setiap pagi, dari Senin sampai Sabtu, pastinya di akun Umi Tince dan di akunnya Ambu Ira Tiara. Nah, teman-teman akan dapetin hal-hal yang memang insya Allah bermanfaat. Kita sharing-sharing seputar kehidupan sosial, dinamika sosial, isu-isu sosial, Ya, dan juga hal-hal yang relate dengan kehidupan, tapi selalu dikembalikan lagi kepada jalan pulangnya menuju Baitullah pastinya. betul. Oke, Ambu. Hari ini kita mau bahas apa, Ambu? Ya, terima kasih banyak ya sebelumnya buat semua teman-teman yang selalu Mm-mm. siap hadir ya menyertai ini Mm-mm. semua. Ini suaranya kayak robot ya. Ya, Mm-mm. yang selalu menyertai kita semua, yang selalu barengin kita gitu kan. Dan Mm-mm. insya Allah apa yang kami sampaikan ini semuanya benar-benar mengikuti apa yang menjadi berita saat ini ya. Jadi kadang-kadang kita juga suka gemes gitu kan dengan kondisinya Mm-mm. gitu. Tapi ya mungkin di sini ada sesuatu hal yang bisa kita jadikan pelajaran ya buat diri kita Mm-mm. sendiri ya minimalnya dan juga segala sesuatu yang terjadi itu sebetulnya bagaimana respon ya dan tentunya yang diharapkan ini adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang bermanfaat tentunya. Amin ya robbal alamin. Dan insya Allah sebetulnya senang banget kalau misalnya teman-teman tuh bisa terlibat di dalam sharingnya kita gitu, obrolannya kita, dan Mm-mm. teman-teman bisa ngasih pendapat mungkin atau bisa ngasih masukan atau mungkin teman-teman juga bisa sharing seputar pengalaman hidupnya, boleh banget ya Ambu ya. Ya Dan kita betul. bisa jadikan itu sebagai ibaratnya hikmah-hikmah yang bisa diambil dari Ya. dari kita ke kita, dari kita untuk kita oleh kita Mm, gitu mm, Ambu. mm, 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 mm. Gitu. Ya, ya. Dan yang mungkin bakal kita bahas saat ini, Mi, karena ini masih Mm-mm. ada di suasana Ramadan gitu ya. Mm-mm. Aku tuh suka pengen ngobrolin tentang fashion, tapi fashion Muslim yang kadang-kadang orang tuh suka masih salah berpakaian menurut aku gitu ya. Heeh. Apa pakai hijab tapi ngetat banget di badan gitu, Mi. Iya, iya betul betul. Ya itu sih Heeh, menarik, Bu. Heeh, heeh, heeh. menarik. Ya gitu, Karena Mi. sekarang, iya benar. Sekarang tuh tren hijab itu kayak jadi tidak, maksudnya jadi hilang makna cerminan muslimahnya itu ya. Ya, Maksudnya betul banget. sebenarnya kan hijab itu sendiri kan Allah turunkan perintahnya berhijab kan untuk menutup aurat ibaratnya kan, menutup Mhm, aurat mhm, mhm, aurat mhm. eh, wanita muslimah lah seperti Iya, itu. betul. Tapi saat ini tuh lebih ke hijab itu jadi tren aja gitu, jadi tren. Ada yang memang dilipat-lipatnya cuman di seumbel-umbel di sini doang gitu ya. Jadi Iya, trennya tuh macam-macam gitu. Ambu kalau lihat tuh oh gitu ya caranya gitu. Ada yang digimanain, gimanain gitu. iya, iya. Iya. Ya, dan sebetulnya mungkin kita cuman sharing aja sih, bukan berarti Mm-mm. kita ini misalnya selalu menjadi pakaian yang bagus itu berarti sesuai dengan orangnya. Jangan seperti itu ya, karena kadang-kadang kan suka dibilang gini, apa hijab aja syar'i, tapi kelakuan kayak apa gitu kan ya. Nah, Nah, itu tuh jangan ya. dikait-kaitkan ya, maksud aku tuh di Mm-mm. sini gitu. Jadi yang namanya Betul. pakaian ya pakaian aja gitu ya Mm-mm. masing-masing orang tuh beda-beda tapi kan kita tuh juga harus mengikuti syariatnya kalau kita mau berpakaian yang baik dan benar kalau memang kita mau berhijab itu Mi. Betul, betul. Ya, jadi yang membuat akhirnya tidak memulai nih, misalnya yang punya mindset bahwa buat apa eh, buat apa dihijab tubuhnya apa badannya, Ya fisiknya, betul tapi hatinya tidak dihijab kayak gitu. betul betul Padahal sebetulnya konteksnya adalah antara hijab hati dan hijab fisik itu tidak saling berbenturan gitu. Jadi yang sering dilakukan oleh orang ketika ketika menunjukkan diri ketidaksiapannya diri untuk menjalankan syariat, isyarat perintah Allah itu dengan membentur-benturkan Ambu. hmm, Misal contoh
yang mau umroh nih, da, eh, apa namanya, bener nggak nih umroh bolak-balik, udah sedekah belum? Mending dipakai sedekah gitu kan. Oh Jadi iya, pada mending-mending gitu kan, pada mending-mending terus atau menang-mending. misalnya dihijab aja, iya betul, tapi apa kelakuan gimana? Seperti Ya, itu juga ya. Jadi mm-mm. syariat yang dibentur-benturin. Padahal kesemuanya itu sebetulnya kan kita belajar untuk terus ibaratnya kayak kalau kita di dunia bisnis mah bertumbuh gitu gitu kita pengen bertumbuh terus sama iman juga yazid wa yanqus. Jadi kadang dia naik kadang turun kadang terus, tapi dengan kita setiap hari, setiap saat kita apa namanya ada progres itu artinya kita berusaha untuk lebih baik gitu kan, bertumbuh gitu kan Ambu, Mm-mm, mm-mm, dari mm-mm. hari ke harinya seperti itu Bu. Ya, ya. Dan nanti apa bukan berarti ketika kita menyampaikan tentang bagaimana pakaian hijab yang baik gitu kan untuk keseharian itu merupakan apa ya pengetahuan yang memang memang kita laksanakan gitu di keseharian gitu kan Mi ya. Kadang gini Mi, ada Mm-mm. yang sering sering banget yang saya lihat itu ada yang pakai baju hijab tapi dia pakai celananya tuh ngetat banget nih sampai Mm-mm. sampai bagian bawahnya tuh kelihatan banget gitu Mi. Mm-mm. Bentuk pantatnya dan depannya itu tuh gitu ya sampai Mm-mm. ketara banget gitu. Ya, tapi memang serba panjang, ini panjang gitu ya. Jadi cuman baju panjang gitu kan, terus pakai hijab gitu, hijab ala-ala saya gitu kan. Mm-mm. Nah, itu tuh gimana apa cowok-cowok nggak ngisengin kita ya, yang gimana cowok-cowok nggak ngegodain Mm-mm. kita gitu, karena kitanya sendiri juga berpakaiannya itu suka apa ya, jadi apa mengundang gitu, mengundang syahwat, Iya, iya, betul, betul. mengundang syahwat gitu. Jadi apa kadang-kadang si wanita juga gitu apa suka suka nggak mau gitu disampaikan seperti itu gitu. Karena kan memang dia selalu bilang ini gaya saya gitu. Soalnya kalau pakai Mm-mm. yang sari apa yang gombrang-gombrang katanya pernah ada yang bilang gitu ya gombrang-gombrang tuh Mm-mm. jadinya ribet sayanya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kesannya tuh kayak kepaksa gitu kalau pakai hijab gitu kan. Mm-mm. Jadi apa enggak menjadikan bahwa itu tuh adalah cermin dari sebuah keimanan kita sebagai seorang muslimah. Itu Mi yang aku Mm-mm. sayangkan gitu. Mm-mm. Ya Mi suka lihat gak sih yang Iya, kayak begitu yang sampai merecet iya banget. sering. Iya, sering juga lihat yang seperti itu. Jadi, jadi ini dia yang kemudian ada orang yang berangkat berhijab itu karena kesadaran penuh terhadap dirinya bahwa apa yang Allah kasih, anugerahkan, tubuh yang badan yang Allah anugerahkan kepadanya itu adalah amanah dari Allah yang harus dijaga gitu ya. Mm-mm, Dijaganya tuh bukan sekedar misalnya kayak dirawat, terus kayak dirawat kayak kita ngerawat wajah skincarean dan lain sebagainya. Tapi lebih kepada merawat dari ibaratnya dari siksa dari panasnya api neraka kan seperti itu mm-mm, mm-mm, sebetulnya. mm-mm, mm-mm. Itu kenapa? Karena Allah menciptakan wanita itu sedemikian sempurna bahkan setiap bagian dari tubuhnya itu adalah sesuatu yang menarik lah ibaratnya ya, Iya, Ambu gitu buat lawan jenis. mm-mm, Sehingga Allah memerintahkan untuk menutupi gitu, menutupi supaya apa? Supaya kita itu terhormat dan punya identitas gitu kan. Jadi hijab itu sebenarnya identitas muslim kan, iya, identitas muslim. iya, Seperti itu. Nah, kalau kita misalnya berangkat dari niat bahwa bismillah, saya ulurkan gitu hijab ke apa? Ulurkan hijab ke dada saya untuk apa? Untuk menutupi aurat dan semata-mata niat karena Allah gitu ya, niat mm-mm, karena Allah, mm-mm, karena perintah Allah, insya Allah gitu akan sangat terjaga gitu
apa ya, itu akan sangat berdampak sih Ambu Iya, ke betul, betul. terjaganya hati gitu. Mm, mm, mm. Akan berdampak ke terjaganya hati. Namun kalau misalnya nih di perjalanannya di kehidupan kita kita lihat misalnya suatu yang orang sudah orang orang tuh misalnya pakaiannya berhijab tapi misalnya kok masih katakanlah masih mencuri, katakanlah masih Iya, apa. iya. Nah, artinya ini bukan hijabnya yang salah kan sebetulnya, Bu. Tapi adalah apakah lebih kepada apakah berhijabnya itu diikuti dengan kenaikan tingkatan kualitas iman, Ya, kedekatan dengan Allah gitu ya. Tadi balik laginya ke niat Ambu. betul. Jadi kalau niatnya berangkatnya berhijabnya itu karena apa namanya karena rasa takutnya sama Allah, insya Allah akan sangat berdampak terhadap rasa takut yang lainnya gitu Ambu Ya, gitu. setuju banget nih. Dan memang sekarang Mm-mm. juga fashion hijab syar'i itu udah menarik juga gitu kan. Mm-mm. Ibaratnya tuh memang ya namanya baju muslim ya memang harus menutupi semuanya gitu kan, menutupi dada, Mm-mm. menutupi bagian bokong gitu kan, ke bawah gitu, tidak tidak membuat tubuh kita itu jadi kelihatan gitu kan. Jadi apa ya, orang Mm-mm. menyetak mun bahasa Sunda nama gitunya. Jadi Mm-mm. nyetak pisan gitu kan kayak buah dada dan Mm-mm. sebagainya itu tuh jadi kelihatan semua gitu. Kesannya tuh kayak yang nutupin tapi sebenarnya tidak menutupi gitu. Jadi masih Ya. menjadikan aurat gitu kan sebetulnya. Mm. Nah, lucunya tuh gini Mi, kadang-kadang kalau misalnya di acara-acara tertentu dia bisa memakai sari tersebut gitu ya, tapi kalau di acara Mm-mm. santai dia langsung memakai pakaian yang seperti itu gitu. Nah, harapannya tuh nggak seperti itu ya, Bapak para akhwat ya. Jadi tetap aja dijaga terus gitu. Karena sekarang tuh fashion baju santai itu banyak banget gitu Mi. Bahkan untuk olahraga Mm-mm. aja itu tuh udah dibikin Mi. Olahraga juga Udah gitu, baju dibikin yang olahraga. Iya, caranya ya Bu ya. yang syar'inya, versi Mm-mm. syar'inya gitu. Mm-mm. Dan itu tuh enak banget kok kalau dipakai gitu, baju olahraga Mm-mm. yang khusus untuk pakaian wanita muslimah gitu ya. Baik itu untuk berenangnya maupun untuk olahraga seperti berlari gitu Mi. Itu tuh Mm-mm. enakeun lah gitu, berlari atau mau main padel gitu kan, yang sekarang lagi ngehot gitu ya, olahraga viral gitu, atau mau Mm-mm. olahraga apapun gitu, mau itu volley, mau apa gitu. Mm-mm. Nah, itu tuh sekarang tuh banyak banget pakaian yang sangat fashionable gitu ya, nggak ketinggalan zaman, Mm-mm. tapi bermanfaat gitu untuk dipakai pada saat kita berkegiatan sehari-hari. Itu baik Mm-mm. bagusnya. Dan Betul, banyak juga betul. yang murah lagi Mi sekarang mah kan. Orang tuh Iya, berburu yang di tuh. online tuh banyak banget sih yang Heeh. bayangan kita dulu tuh ketika mau beli satu gamis kadang yang tanpa setelan gitu, Ya, gamis aja atau misalnya satu setel itu udah harus ngeluarin kocek di atas 500.000 gitu, betul, 1,5 juta, betul, betul. 2 juta lebih. Heeh. Tapi kalau sekarang tuh satu setel memang mungkin entah ya kalau ngobrolin kualitas sih nggak tahu, tapi Ya, ini benar-benar menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat ya dalam daya belinya iya gitu. betul, Jadi betul. banyak juga yang jual hijab syar'i yang satu paket itu Iya, dengan hanya 100.000, 150.000 gitu, Ambu. iya, iya. Dan itu bisa jadi alternatif sih, alternatif untuk ibaratnya kan kalau pakai hijab, kalau pakai gamis gitu ya harus ganti-ganti ibaratnya kan kayak Mm, gitu. mm, Misalnya ini jadi dulu ingat Umi pertama kali Umi berhijab itu di tahun dua, masuk kuliah, masuk Oh, kuliah. Jadi ya, ya. pertama kali jadi waktu itu sebenarnya sudah niat berhijab di waktu SMA. Cuman waktu SMA itu kan belum dibolehin ya zaman kita Ambu. Iya, betul, betul. Belum dibolehin zaman kita Kontroversial banget akhirnya lah dulu tuh. akhirnya Umi tuh gini caranya tuh pakai kaos kaki panjang sampai lutut, pakai rok tetap selutut gitu Heeh, kan, terus heeh, baju tetap gak boleh tangan segini tapi segini, heeh. terus pakai manset. Pokoknya Ah, lucu aja mm, gaya mm, gaya hijabnya zaman dulu mm, tuh, mm. hijab aja kayak gitu. Nah itu tuh
nggak bertahan lama juga karena dari satu sekolah itu cuman paling satu satu orang yang satu berhijab. orang satu Mm, satu dua orang mm, akhirnya nggak bisa bertahan karena dianggap aneh kan. mm. Kemudian nah udah pas mulai masuk kuliah itu udah agak mulai satu dua tuh Ambu, Ya. udah mulai agak satu dua. Nah di kelas Umi sendiri pun masih cuman Umi doang. Hmm. Heeh. Dan di kelas zaman kuliah gitu ya, di kelas SMA iya, di kelas kuliah iya. Akhirnya, nah tapi di kelas kuliah itu, Umi tuh mulai pelan-pelan ninggalin yang namanya misalnya celana jeans kayak Ya. gitu-gitu, Ambu. Mm, Jadi mulai bukan dibuang tapi ya udah dikasih ke yang bermanfaat terus mulai pelan-pelan. Kalau nggak salah bener-bener baju tuh cuman satu dua aslinya karena kan dulu hijab tuh mahal ya, Ambu. Ya, benar Terus banget. udah gitu masih kuliah pula gitu dengan uang jajan yang nggak seberapa. Akhirnya bener-bener itu mah beli kerudung aja pokoknya warna hitam satu putih satu Mm, udah gitu gimana caranya bisa ganti-gantian inget aja waktu itu ya, tuh gitu. benar. Dan itu pun Ambu itu tuh belum ada temennya gitu, Ambu belum ada temennya di kelas tuh gitu, di kampus juga masih beberapa gelintir aja Ya, gitu. ya, ya, ya. Akhirnya kayak masih dianggap orang asing tapi masya Allah ya lama kelamaan kesini orang tuh melihat mungkin pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan hijab itu jadi sesuatu yang Akhirnya tren. eh, gitu. Jadi ngetren gitu, jadi sesuatu yang Ya, tapi betul. mudah-mudahan beriringan dengan kesadaran penuh tentang Mm, itu ya, tentang kesadaran penuh bahwa ini adalah perintah Allah gitu, Ambu. betul, setuju, Umi. Dan Mm-mm. apa dulu tuh waktu aku pertama berhijab itu aku udah punya mutia sih. Mutia tuh sekitar Mm-mm. 2 apa 3 tahun. Mm-mm. Jadi ada sebuah Mm-mm. kejadian gitu ya. Kejadiannya tuh yang apa membuat aku tuh jadinya tuh kayak yang harus berubah lah gitu, Umi gitu kan ya. Mm-mm. Apa kan namanya juga masih muda gitu kan kita berdua itu gitu kan. Terus apa tuh ceritanya tuh si Abah tuh pencemburu berat gitu, cemburuan banget nih Mm-mm. gitu kan ya. Dan aku tuh selalu kalau memakai baju tuh selalu serba salah gitu. Jadi sama Abah tuh banyak banget dilarangnya. Nggak boleh pakai baju ini, nggak boleh pakai baju itu gitu kan. Sedangkan dulu mah kan yang pakai namanya rok mini, celana apa cutbray gitu kan, yang kayak gitu-gitu gitu. Terus t-shirt gitu kan itu tuh udah biasa gitu Mi gitu kan di zaman aku tuh gitu. Dan aku tuh dulu tuh paling seneng pakai t-shirt itu yang memang suka kelihatan pudel teh ningan Mi ya kan. Baheula mah gitu lagi muda teh gitu kan. Jadi yang tinggi gitu ya, Ambo, yang Gitu kan. Nah, terus kan udah punya Mutia Mutia tuh gitu kan. Apa ibaratnya tuh ya aku masih seneng aja bergaya-bergaya ala-ala oh itu. ternyata Abah teh gitu cenah Ambo, ya senang yang Ya seperti kan usia 20 tahun teh kan lagi masa-masanya tuh ya Mia walaupun kita udah punya anak satu juga gitu usia 23 tahun lah gitu kan. Ceritanya tuh ada apa kan suka masih berhubungan sama teman-teman lama gitu kan masih ada yang naksir-naksir gitu ya si teman-temannya tuh ke aku gitu disangkanya aku tuh belum nikah gitu kan jadi kerjanya tuh tiap hari tuh ributnya tuh di situ aja kan capek ya Mia gitu kan nah waktu itu tuh aku terinspirasi sama Inneke Koesherawati inget nggak Mi? iya itu dia hijaber pertama maksudnya Yes, angkatan awal-awal pertama dari selebritis, kaum selebritis, ya kan? gitu. Nah, kalau Yayuk Suseno mah kan dari dulu kan, dari zamannya Gitu. gitu si apa Iya. Haji Beni ya, ya dulu tuh yang apa terkenal juga gitu. Nah, dulu tuh aku tuh terinspirasi sama itu gitu, sama Inneke Koesherawati gitu kan. Mulai tuh aku kumpulin kan kalau uwa-uwa aku gitu ya itu tuh kan seneng beli scarf kayak gini makanya aku sampai sekarang tuh bawaannya seneng yang kayak begini nih tapi Scrap dipakainya ya. teh buat di leher gitu Mi inget nggak buat di Iya, leher jadi kalau cuma nggak dijadiin shawl buat gitu di doang bahu kan, gitu di kan ya shawlin gitu. itu kan Heeh. apa ya ala-ala ibu sosialita zaman dulu tuh dandanannya begitu gitu kan si scarf ini tuh gitu terus ada yang kalau sekarang mah namanya yang panjang tuh namanya naon Mi
syar'i, hijab syar'i, Bukan yang apa bukan yang bergo, bukan yang segi empat, yang panjang, bergo, yang panjang tuh apalah disebutnya gitu kan. bergo bukan? Bukan, bukan yang anak-anak sekarang tuh kalau pengen kerudungan tuh nggak mau yang segi empat gitu. Pengennya tuh yang kayak selendang gitu. Namanya apalah sih? Pasmina, pasmina, Pasmina. Nah, pasmina. Nah, itu kan pasmina juga pasmina zaman tuh, dulu. pasmina, Ah, teani ah, pasmina. pasmina tuh kan zaman dulu tuh dipakainya tuh buat penghangat tubuh gitu, penggantinya Ya, apa sweater gitu kan. buat gini ya, buat Gitu. Nama aku teh suka diminta gitu, wah minta ya gitu dikasih, aku kumpulin gitu. Belum berhijab nih, aku kumpulin gitu. Terus aku kumpulin baju-baju panjang gitu, aku kumpulin gitu kan. Kebayang dong baju aku yang tadinya dari segini gitu kan, dari segini gitu ya. Itu bajunya tuh jadi panjang-panjang gitu kan. Itu pas pada waktunya kelas berapa ya, kelas berapa, tanggal berapa gitu ya. Pokoknya tuh di 2000 masih baru-baru lah gitu. Mutia kan kelahiran 96, berarti sekitar tahun 98. 98 nih. 98. 98, 99. Itu tuh aku udah pakai hijab. Dan itu ya si keluarga aku sampai kabengong dong lihat aku pakai hijab. Kaget gitu. Langsung disangkanya apa? Aku tuh disangkanya masuk ke sebuah sekte yang lagi, kan dulu mah ada sekte yang happening gitu, Mi, yang Iya. berkedok Islam tapi ternyata menyimpang gitu kan si ajarannya teh gitu kan. Wah, itu aku disangkanya tuh masuk ke situ gitu. Atau kata aku teh bilang, enggak, aku mah cuman pengen berhijab aja gitu. Pakai hijab. Nah, waktu aku pakai hijab, aku tuh bilang sama si Abah teh, "Bah, boleh nggak saya berhijab?" Saya tuh bilang begitu, saya yang minta, "Boleh nggak saya berhijab?" Saya bilang tuh supaya ke sayanya juga tenang, ke abahnya juga tenang gitu. Yang penting intinya di sini selain melindungi diri saya gitu kan pakai hijab tuh jadi menjaga diri saya juga gitu kan, namanya manusia kan suka kadang-kadang kegoda juga ya Mia gitu, sekuat-kuatnya juga gitu kan waktu itu teh gitu. Nah terus akhirnya sama si abah teh dibilang gini, boleh tapi kalau bisa jangan sampai dilepas lagi katanya tuh gitu. Jadi kalau udah pakai seterusnya kata abah tuh gitu. Terus abah bilang teh gini, memang ini tuh cuman sebatas kain katanya tuh gitu ya. Tapi dengan kamu memakai ini akan ada terjadi perubahan besar baik pada diri kamu sama lingkungan kamu. Cina kata abah tuh gitu waktu itu teh. Ingat banget omongan itu teh sama si abah tuh gitu. Ya aku teh pakai lah ceritanya pada saat itu. Abah ngelihat ke aku tuh kata si abah teh gini, ya ini teh kamu tapi abah tuh kayak ketemu sama orang lain katanya teh gitu karena kan Makasih. aku gitu ya. Jadi si abahnya juga harus menyesuaikan diri, akunya menyesuaikan diri, lingkungan akunya juga jadinya menyesuaikan diri gitu, terutama teman-teman aku mah sampai kak beneran kamu teh kamu teh beneran gitu pokoknya mah yang kayak aku teh gimana gitu ya waktu dulu tuh gitu Mi, zamannya ini ke Herawati tuh. Hijab pun sebenarnya balik lagi ke panggilan hati ya, seperti umroh Betul, haji juga sama. betul. Jadi panggilan hati. Orang yang belum terpanggil hatinya untuk berhijab ya, dia nggak akan gitu kemudian Mm-mm. mengulurkan hijab ke Iya, apa ininya gitu. Jadi apa ya, kenapa kenapa berhijab juga sebetulnya ada sesuatu hal yang sakral gitu, yang memang ini di apa namanya di ya kalau bukan karena Allah yang menggerakkan ya nggak akan terjadi itu gitu Ambu. mm-mm, Dan Umi mm-mm. juga seperti itu waktu zaman SMA itu Umi juga Masya Allah ya, maksudnya entah entah siapa dan apa yang menggerakkan, karena waktu itu kan belum ada Ambu. Pokoknya di satu sekolah aja hitung satu dua gitu Ambu. Satu sekolah itu hitung satu dua, dan cara berhijabnya juga kan lucu tadi yang Umi ceritain, yang Iya, iya, pakai kaos kaki panjang, roknya tetap pendek gitu kan, terus bajunya segini, terus ditambah ke sini gitu kan, iya, terus ini iya, segala macam. Cuman nah, ketika zaman di kuliah itu mulailah hati itu memantapkan hati, karena kan di kuliah mah nggak ada aturan-aturan kan, nggak iya, ada aturan mm-mm, boleh berhijab. Kalau dulu tuh ketat banget benar, mm-mm, zaman mm-mm. sampai
akhirnya orang-orang memperjuangkan hijab di sekolah itu, inget tuh Umi saat itu benar-benar. Dan yang menentang itu bukan cuman kayak di lingkungan kita seperti orang asing kayak gitu, lebih ke Ambu yang namanya keluarga Umi sendiri, bapak aja sampai sama gitu, sampai Umi tuh dikira kenapa-napa, dikira apa-apa gitu kan. Sampai Salah katanya gaul. ngapain kayak ngapain kayak orang apa ya gitu, kayak apa gitu bahasanya, pokoknya bahasa yang saking saking pahitnya dengernya gitu sampai udah lupa Umi gitu. Karena kan dulu tuh keras ya. Jadi sesuatu ibaratnya suatu hal kebaikan yang mengarah kepada kebaikan, ibaratnya mengarah kepada ketaatan kepada Allah dipandang sebagai sesuatu yang aneh dan asing, dan ya itulah Ya, Umi ingat jadi zaman Rasulullah ketika beliau menyampaikan Islam ke kalangan kaum kafir Quraisy itu di Mekah, itu kan sampai mereka mengatakan Muhammad gila gitu kan. hmm. Karena saking menurut mereka teh kayak ini nggak masuk akal, ini sih nggak logika, ini sih bukan aku banget ibaratnya kalau bicara passion kayak gitu kan. Ya, ya, Tapi ya Rasulullah tetap berjuang untuk apa namanya teh, untuk mendakwahkan itu kan, mendakwahkan ya, itu sampai betul. akhirnya kayak orang mulai pelan-pelan menerima gitu. Ya, Dan lucunya lagi gitu kan, syariat syariat berhijab atau apapun itu, syariat apapun itu, jadi ketika misalnya zaman Rasulullah itu gelar al-aminnya Rasulullah itu justru didapatnya itu ambu sebelum turun perintah Allah, turun Al-Quran gitu. hmm. Sebelum turun apa namanya, turun petunjuk atau wahyu dari Allah berupa Al-Quran. Justru justru setelah turun petunjuk dari Allah, wahyu berupa Al-Quran, orang-orang tuh mengingkari gitu, ambu mengingkari Muhammad kamu gila gitu, Muhammad kamu gila, sampai Hmm. orang-orang tuh dibawa lari ke ini, ke atas gurun, pas gurun ke atas gurun ya, terus kemudian Ya, mm-mm. eh, menyatakan Rasulullah, jika aku mengatakan bahwa di belakang sana ada pasukan gitu, ada Ya, pasukan pemanah yang akan menyerangmu, apa kamu percaya? Mereka bilang percaya. Aku percaya wahai Muhammad, kamu itu Al-Amin gitu, Ambu. ya, Al-Amin. Tapi ketika disampaikan, kalau aku saat ini mengatakan bahwa eh, Tuhan kita itu adalah Allah, bukan sesembahanmu sekarang. ya, Saat itu ya, Ambu. ya, betul. Tuhan Tuhan kita itu adalah Allah dan bukan sesembahanmu yang sekarang ini, dan aku adalah yang diutus oleh Allah untuk kepadamu gitu, untuk menyampaikan dakwah ini. Mereka Ya. bilang gila kamu Muhammad gitu kan. Gila kamu Muhammad gitu. Jadi ya kalau misalnya sampai detik ini dulu tuh nikmatnya berhijab ketika orang masih menentang tuh kerasa perjuangannya Ambu, Iya, bahwa kerasa banget nih. itu Ih, betul. apa tuh aku tuh pernah ya Mia ngerasain sakit hatinya tuh justru pada saat Mm-mm. kita lagi berwisata. Jadi waktu itu Mm-mm. tuh saya sekeluarga tuh ke Bali nih. Nggak beda Mm-mm. jauh. Jadi waktu itu tuh ada bom Bali. Mi inget gak? Mm-mm. Yang Mm-mm. sampai apa ibaratnya tuh pelakunya itu kan teroris ini kan yang Muslim gitu Mm-mm. kan waktu itu tuh. Nah, setahun kemudian dari peristiwa itu, kita main tuh ke sana ke Bali gitu Mi pada saat itu. Aku kan biasa kan pakai pakai baju tuh sebenarnya sih udah ngikutin fashion karena waktu itu tuh aku punya Mm-mm. kenalan yang dia itu desainer baju muslim tapi yang kekinian pada zamannya waktu itu tuh kan gitu ya. Jadi bajunya tuh udah kaos, t-shirt tapi dibikin tunik gitu ya. Tapi lucu gitu sama dia tuh polanya tuh disatu-satuin sama kain-kain atau apalah pokoknya jadi lucu lah baju-bajunya tuh. Apa Nah, aku tuh udah pakai baju yang begituan gitu, terus pakai hijab. Kan ke pantai itu kan namanya pantai kan panas. Sedangkan dulu tuh masih yang harus kalau ke pantai itu pasti pakai celana pendek, tank top gitu kan, topi lebar gitu kan ya. Atau kalau yang berani pakai apa bikini, pakailah bikini gitu, Mi. Masih banyak dulu tuh gitu ya, masih pada berani gitu kan. Nggak kayak sekarang gitu. Kalau dulu mah lebih vulgar, cuman nggak ada medsos, jadi masih aman gitu kan.
Sebenarnya dulu tuh lebih vulgar loh Mi daripada yang sekarang tuh gitu. Nah, terus Ya. kan aku tuh pakai hijab biasa dah jalan-jalan gitu sama si Abah gitu kan, lihat-lihat gitu suasana Bali pada saat itu gitu kan ya. Itu ya mata-mata mata-matanya penduduk daerah setempat gitu ya ngelihat aku, matanya teh sampai melotot sih ya Mi, kayak yang benci banget lihat aku. Sampai adik aku teh bilang begini, "Teh bukalah," cenah. "Bae we dah selama di Bali ini," cenah, "buka weh," cenah gitu. Adik aku yang ketakutan. Hari aku mah yang enggak lah kata aku teh, kan aku juga nggak ngapa-ngapain daerahnya dia gitu kan. Justru dia mestinya berterima kasih aku datang ke sini memberikan rezeki buat mereka kan gitu, jajan dan sebagainya gitu. Tapi aduh matanya gila sih Mi, menohok banget. Jadi aku tuh ngerasa banget orang-orang yang berada di luar sana yang muslimnya minimalis gitu, minoritas gitu ya Mi ya. Itu tuh perjuangannya tuh kebayang gitu Mi. Karena aku juga ngerasain waktu itu. Udah mah cuman aku sendiri yang berangkat pakai hijab teh sama keluarga teh. Itu kan banyak kan Mi. Keluarga aku mama terus apa keponakan apa sepupu gitu kan. Terus siapa gitu banyak kan lah kita berangkat gitu ya. Itu tuh semuanya nggak berhijab, cuman aku doang yang berhijab nih. Jadi kan datang ke Bali pakai baju hijab itu tuh masih aneh banget sih Ami. Wah, sampai diliatin teh gila Temi. Apa ngeri lah gitu. Aku juga sih gak mau dibunuh gitu aku Temi. Sampai si Abah teh ngelindungin aku ya. Terus kata Abah bilang gini, "Udahlah, kita mah nggak usah jalan-jalan, cenah diem we di hotel, cenah kamu kalau mau berenang benang aja di situ." Sampai si Abah tuh gitu sih Ami. Paling kita main ke pantai, udah main di pantai balik lagi ke hotel gitu. Karena si Abah juga ngeri gitu Mi. Tahun berapa gitu? Tahun berapa ya Mi yang itulah meledak-meledak Kejadian gede itu tuh. ya. Lupa aku Iya. itu peristiwa itu aja pokoknya. Setelah peristiwa itu Mi itu ya kita kan dulu masih ingat ada pesawat Mandala Air. Pernah dengar nggak? Nah, aku tuh pakai Mandala Air dulu kalau ke Bali pulang pergi tuh dulu tuh. Mandala Air ya. Yang Jadi kalau perjuangannya tuh terbang gila. terlalu tinggi-tinggi banget terus kerasa gredek-gredek gitu bukan Ambu. Karena dulu ingat Abi juga pernah dapat tugas almarhum dulu tuh ke sebenarnya deket sih ke Semarang apa ke mana ke Surabaya gitu lupa. Ya. Dan itu pakai pesawatnya tuh namanya Deraya, Deraya. Itu Ya tuh pernah katanya dengar, pernah dengar. katanya, "Mi, tahu nggak?" katanya kerasa di atas ini banget di atas susuhunan rumah gitu. Dan terus kayak gerdek-gerdek jadi kayak naik ini aja kayak naik apa transportasi darat katanya Iya, gitu. iya, 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 Dan iya, takut iya. juga gitu. Terus aku Itu juga zaman ingat tuh Mi waktu main ke apa ya nama tempatnya tuh. Duh, aku tuh suka banyak lupa. Yang tempat purenya tuh di atas batu karang Mi. Tempat purenya tuh. mm-mm, Aku tuh kan main ke situ Mi. Nah, aku tuh kan pengen mm-mm, naik dong ke atas gitu kan, ngelihat yang lain pada naik gitu ya. Aku nggak boleh dong, nggak boleh masuk sih Mi. Kecuali kalau mm, aku bersih-bersih dulu pakai air sucinya dia gitu. mm, Tadinya sih aku mikirnya aku mau wudhu sama si Abah nggak boleh, nggak usah. Kalau mereka mm-mm, bilang nggak boleh ya udah nggak boleh kata si Abah tuh gitu. mm-mm, Padahal si Abah tuh dulu tuh pengetahuan agamanya minim Mi, cuman dia makan kayak gitu ya Mi ya. Jadi udah berarti mm-mm. itu tuh nggak boleh katanya gitu. Mensupport ya. Gitu. Mm-mm. Jadi nggak boleh Iya aku tuh betul. masuk ke atas. Ah dasar. Makanya aduh dulu tuh kerasa banget kita berhijab tuh berjuangnya gitu. Nggak kayak sekarang. Kalau Betul. sekarang kita berhijab tuh banyak yang ngasih selamat. Alhamdulillah Umi berhijab, Masya Allah gitu kan ya. Kalau dulu mah langsung, ih kenapa kamu pakai baju gitu? Betul, betul kerasa banget dulu tuh kayak gitu. Umi tahun berapa? 93. Nah, kalau Umi tahun 93 ya, pas Iya, masuk kuliah tuh. iya. Tahun 93, kelihatan ya udah Heeh. umurannya. Gitu, tahun 93. Dan itu tuh dan ketika kayak bener-bener kayak seperti makhluk asing aja gitu Iya, orang makhluk lihatnya asing. tuh gitu di Mm-mm. tahun itu tuh gitu. Iya. Gitu. Ya dulu juga kan Nah, inget kan perjuangan Inneke Koesherawati, beliau dari yang tadinya artis panas gitu kan ya, tiba-tiba berhijab, kan bukan berarti dia lancar jaya kemarin pakai hijab tuh gitu kan ya. iya. Wow, disumpahin, diledekin, dihina gitu kan dulu tuh gitu.
Nah, tapi Mm. menginspirasi buat aku tuh gitu kan sebagai wanita muslim. Justru yang sekarang pengen banget dan menggelitik Umi itu adalah gini. Sekarang sebenarnya kan hijab itu identitas diri muslim ya, Yes. identitas diri muslim. Ketika dia sudah mengenakan hijab, artinya dia tuh pelan-pelan sedang berusaha untuk merubah pola pola pergaulannya gitu ya, Mm-mm. pola pola hijabnya. Kan judulnya juga hijab ya, Iya, namanya benar. juga kerudung tuh hijab gitu. Iya. Jadi dia sedang merubah pola hijabnya. Yang Umi sangat sayangkan adalah mungkin ini bukan hanya sekedar di kalangan public figure atau misalnya kayak artis atau selebgram gitu, Mm-mm. tapi lebih kepada jadi kayak diikutin gitu Ambu. Kayak misalnya Iya. contoh sekarang berhijab tapi hijab pakaiannya itu tidak menghijab dirinya gitu kan. Setuju. Kayak contoh misalnya orang bebas gitu ya, orang maksudnya bebas tuh berhijab tapi pacaran Iya, di muka nih. umum gitu ya. Itu Mm-mm. yang menyedihkan sih sebetulnya Mm-mm. ya. Jadi Bener. itu artinya artinya mungkin identitas hijabnya tuh belum jadi sesuatu yang Menjadi menghijab pagar. dirinya gitu kan. Mm-mm. Betul. Betul, gitu kan. Hijab sendiri artinya kan pagar sebenarnya kan hijab Mm-mm. pembatas lah hijab itu Pembatas. seperti Betul. itu. Betul. Dan yang Umi kayak sekarang sedih itu gini, misalnya contoh artis dia berhijab gitu, dia mulai berhijab, tapi dia masih terima job-job yang misalnya job ya karena ya dalih job gitu ya, dalih job kayak misalnya ikutan main film atau sinetron atau apa itu gitu. Dia tetap kayak tidak menunjukkan jati diri dia sebagai sebagai wanita muslimahnya gitu. Jadi kalau ada adegan eh, pelukan ya pelukan gitu. Kalau ada adegan walaupun menurut versinya penyiaran Indonesia gitu, Komisi Penyiaran Indonesia yang baik itu radio maupun televisi itu dipandang sebagai sesuatu yang masih etis gitu ya, masih etis, tapi kalau dalam kajian kita sebagai yang memiliki keyakinan muslim eh, di pandangan Quran kan tetap aja gitu ya Ya. kayak Mm-mm. walaupun itu katakan itu judulnya di dalam film itu adalah suami istri atau apa itulah gitu, tapi mungkin bagi orang-orang yang betul-betul totalitas dalam berhijrahnya, contoh kan ada beberapa banyak yang artis-artis yang dia hijrah total ya Bu, jadi Ya, dia betul. tidak lagi menerima job gitu kan, Mm-mm. tidak lagi menerima job yang yang ibaratnya kalau dulu nih kayak contoh kita spill nama nggak apa-apa ya Bu ya. Ya, nggak apa-apa kalau nama mah. Kita jangan. Ya, contoh nih Mm-mm. Dude Ya. Herlino sama Eh, Risa Subandono. eh, Itu adalah sosok dia artis yang dulu itu kalau main peran di sinetron itu ya udah ya bebas ya kayak gitu ya, ya. betul. Apalagi dipasangkan misalnya menjadi pasangan baik itu pacar atau itu apa ya namanya tuh silaturahmi. Eh, Suami istri ibaratnya ya kali ya. gitu lah ya. Gitu kan, tapi ketika dia memutuskan diri untuk kemudian berhijrah, ibaratnya hijrah itu kan secara hijrah pakaian, hijrah hati, hijrah perilaku dan lain sebagainya, dia mulai ibaratnya mulai apa ya? Mulai apa namanya teh kalau memilah tuh Ambu, mulai selektif gitu ya, mulai selektif untuk memilah misalnya Mm-mm. ini kira-kira pekerjaan ini bikin madorot nggak buat saya, buat istri saya dan buat Ya, yang lain kan kayak gitu. betul, betul. Dan kemudian akhirnya nggak pernah tuh menerima job kayak sinetron kecuali kalau dipasangkan dengan istrinya misalnya. Ya itu kan kembalinya lagi adalah bukan tentang misalnya sok banget ya apa segala macam, itu kembali kepada setiap orang ketika dia sudah menggenggam sebuah prinsip gitu, prinsip dalam hidupnya, itu dia bebas menjalani itu semua dan kemudian ibaratnya pandangan orang mah ibaratnya nomor berapa lah gitu. Yang Iya. penting dia meyakini banget bahwa di hadapan Allah dia insya Allah selamat gitu, dalam arti menjaga gitu kan. Iya, Menjaga. benar. Terus satu lagi tuh kayak Oki Ustazah Oki sekarang jadi Ustazah ya Oki Ambu. Setiawati mah udah Setiana Dewi. kesinyakin sih sebenarnya. Ya Oki Setiana Dewi Ambu. Ya.
Tiana Dewi, sekarang ustazah kan beliau. Mm-mm, Itu juga pernah dulu kan main sinetron, tapi betul. sinetron dia tuh yang Islami gitu kan, yang Ya, Islami yang ketika cerita-cerita misalnya Islam ada lah ya. adegan, Mm-mm. betul, ketika ada adegan misalnya adegan suami istri lah, misalnya di kamar dia harus apa misalnya ngobrol atau apa tuh bener-bener karena dia memiliki prinsip. Jadi kan kembali lagi sebenarnya mah ke dirinya ya. Ya, Jadi ya. ibaratnya gini kayak oke lah sutradara atau oke lah yang berkaitan dengan unsur-unsur apa namanya seni itu punya punya rule gini gini gini. Tapi Mm-mm, kalau mm-mm. misalnya si pemeran utamanya sendiri dia punya role yang kalau saya punya role seperti ini kalau diterima mah enggak kalau enggak ya nggak apa-apa gitu berarti saya tidak memilih pekerjaan ini Hmm, kan sebenarnya bisa seperti itu gitu Ambu. ya, Nah ya. sekarang tuh yang aku aneh tuh adalah pakai hijab tapi ketika dipasangkan dengan misalnya di dalam sinetron pasangkan itu tuh walaupun ya oke judulnya adalah suami istri tapi ketika adegan harus dipeluk, ketika adegan harus dicium dan sebagainya tuh kok masih ya gitu. Itu yang aku aneh tuh gitu. Heeh. Iya, makanya kan yang berperan itu tuh sebenarnya dia tidak berhijab, Mi. Gitu. Hmm. Jadi misalnya nih apa yang berperan sebagai istrinya atau yang berperan sebagai anaknya Hmm. atau apanya gitu ya. Itu tuh mereka tuh memang artis yang memang dikasih karakter peran untuk yang jadi berhijab gitu. Jadi kalau misalnya peluk-pelukan kayak gitu teh masih dianggap sah aja ada yang si artisnya mah nggak berhijab gitu. Kayak gitu, Mi. Hmm. Nah kalau kayak gitu sih mending Ambu ya Iya, kan. Kalau kayak gitu sih mending. Maksudnya artinya mungkin dia juga belum paham karena dia belum bukan termasuk yang sudah pengguna hijab. Tapi ini bukan. ada yang benar-benar di kesehariannya juga benar-benar hijab. Bahkan dia nggak pacaran tuh. Hmm. Dia nggak bagus banget sih sebenarnya. Terus diceritain rajin saumnya, terus nggak pacaran. Hmm. Tapi pas main peran sinetron ini nih yang baru-baru ini nih yang baru Hmm. selesai baru turun sinetronnya Hmm. gitu. Ini tuh kan sebenarnya beliau benar-benar berhijab di kesehariannya gitu. Tapi Umi teh kan Umi suka merhatiin Ya. jadi, oh Hmm. ini berhijab nih, ini berhijab, gimana ya Hmm. main sinetron kalau main. Jadi suka Mama merhatiin. ya, tetap. Mama gimana nih kalau main sinetron terus kalau disuruh, jadi Umi merhatiin. Kalau disuruh misalnya kayak pegangan tangan atau apa, ini masih masih kayak gitu nggak sih masih. Nah ternyata ini balik laginya itu ke apa? Ke pertama adalah sejauh mana kepribadian seseorang public figure itu memegang prinsip. Itu yang pertama. Hmm. Yang keduanya sebetulnya kalau karakter film itu bisa digiring nggak sih oleh pemeran? Misalnya nih, karakteristik film ini misalnya lebih ke ada religi-religinya atau Ya, betul. spiritual-spiritualnya. Berarti kan kita bisa memasukkan tuh unsur-unsur yang memang menurut kita aduh saat ini saya dikasih job seperti ini nih ya Allah, tapi saya nggak mau nih harus melanggar eh, aturanmu gitu misalnya seperti itu. Kayak gitu nih. Makanya Umi suka merhatiin nih kalau kalau kayak misalnya apa artis yang sudah berhijab main film religi seperti apa gitu. Karena kan sebenarnya kayak misteri atau keindahan sebuah cerita dalam dalam sebuah alur film itu atau alur cerita film itu kan nggak selalu dibentuk oleh kayak physical touch ya Bu gitu. Kalau misalnya dia dengan bahasa verbal benar-benar menyentuh sampai orang membuat orang akhirnya tersentuh hatinya, dibikin nangis itu juga bisa gitu. Tapi jarang banget ya. Kayak jadi aku tuh kayak bermimpi Ambu kayak kayak pengen banget deh jadi sutradara Waduh, film-film Islam itu berat-berat. aslinya. Jadi sutradara film. Aduh, apa ini mimpi nggak ketinggian atau tidak terlalu Bisa, terabak? siapa tahu bisa ke Gitu. depan ntar Iya, kita sandingkan dengan sambil kita berdakwah tentang umroh haji gitu, Mi ya. Kan ada iya film yang betul. emak naik haji gitu kan, emak pengen naik haji. Nanti kita Iya, bikin film betul, seperti itu. betul. Heeh, heeh, heeh. Gitu. Awalnya memang ada kayak sedikit, wah ini kayak
mau memasukkan nuansa-nuansa Islami nih gitu dengan Iya. cara kayak ceritanya pasangan suami istri tapi berdansa gitu kan. Ada judul dansanya nih. Kayak apa ya? Umi sampai merhatiin kayak apa nih dansanya orang berhijab nih kayak apa gitu. Karena kan nggak pernah kan. Iya, Maksudnya iya, iya. mana ada orang berhijab dansa-dansa gitu. Nah, ternyata dibikin sama si sutradara itu adalah tanpa bersentuhan gitu Ambu. Jadi kayak ini tangan gini ini gini tapi sama sekali nggak bersentuhan. Umi bilang, ini kali maksudnya masih berusaha untuk menjaga ini. Tapi ternyata belakangan setelah judulnya adalah posisi suami istri itu benar-benar enggak. Maksudnya itu tuh diabaikan lagi gitu, enggak kayak gitu. Jadi Ya kan udah suami istri ceritanya, Mi. Udah halal dongengnya. betul, tapi kita kan sedang ngobrolin bukan ibaratnya kita bukan sedang ngobrolin rule aturan main dalam sinetron atau dalam film, tapi kita sedang ngobrolin bahwa itu pemain filmnya itu adalah orang berhijab loh, dia pegang marwahnya sebagai wanita berhijab nggak gitu loh Ambu maksud aku. Iya, Gitu. iya. Nah ternyata ya, itu belum sih Ambu belum sampai saat ini aku belum lihat. Jadi kalau Sulit kali ya, ada Mi. yang Apa ya, kontraknya tuh banyak banget gitu kan. Dan itu memang ujian yang terberat sih. Makanya artis-artis papan atas yang dulu lagi pamor-pamornya kayak Jihan Fahira gitu kan. Terus siapa lagi lah yang Inneke Koesherawati gitu kan. Ujung-ujungnya kan akhirnya mundur kan dari iya betul. jagat dari jagat perfilman dunia sinetron, layar Iya kaca betul. dan sebagainya gitu kan, akhirnya pada mundur gitu. Karena memang mungkin ujiannya terlalu berat dan mungkin mereka berpikir karena udah kuat dalam segi keimanannya, akhirnya mereka berani gitu untuk tidak meneruskan sebagai artis gitu. Memang itu sih yang Iya harus betul. dipilih akhirnya salah satunya tuh, Mi. Iya betul. Makanya bukan kita dalam tanda kutip mengklaim bahwa dunia pekerjaan yang namanya jadi public figure itu nggak baik, tapi Iya. memang ada beberapa hal yang kalau berkaitan dengan katakanlah syariah atau perintah Allah atau bagaimana kita bergaul tuh benar-benar yang aduh ini emang di luar hal-hal normatif gitu ya Ambo ya gitu. Iya. Sehingga ya akhirnya pantesan gitu ya, pantesan banget ketika misalnya seorang ustadz yang berusaha untuk menyampaikan ilmu, nasihat dan lain sebagainya, suka kadang ada istilah meninggalkan dunia glamor gitu Ambu, karena ya itu adanya di dunia mereka kan seperti itu gitu. Kita mah gimana ya cerita glamor tuh kayak apa gitu, kayak gitu kan. Ya itu banyak hal sih yang disentuhnya, banyak hal gitu. Kayak misalnya orang beli dunia glamor tuh lebih memilih beli tas harga MM-an gitu kan daripada gitu-gitu lah ya. Gitu. Iya. Jadi kayak ini Umi keluar semua nih, jadi sesuatu yang selama ini Umi simpen gitu akhirnya diobrolin di sini. Iya dah, habis menggelitik juga gitu, Mi, gitu kan. Aku kan ngeliat tiap hari gitu ya, kadang-kadang gitu. Itu gimana sih baju tuh nggak nyambung banget gitu kan. Kok baju ini gitu, tapi ini gitu kan. Jadi kadang-kadang tujuannya tuh mau kemana gitu dia tuh gitu kan sebenarnya dalam berpakaian itu gitu kan. Nah, dan yang paling bikin Umi gedek banget ya, bener-bener aduh ini tuh ya ini tuh nurunin citra atau syariat berhijab. Iya. Adalah gini, ada tuh satu film yang itu judulnya ada boleh di-spill ya judulnya Ambu ya? Iya. Ipar Adalah Maut. Oh iya, Ambu mungkin benar. itu dua tokohnya, bayangin, dua tokoh yang pemeran perempuannya itu adalah berkerudung lah ya ibaratnya, dengan gaya kerudung yang Ambu sendiri bisa ini ya bisa lihat.
aduh ini maksudnya apa ya? Maksud maksud Dombi tuh gini, ini maksudnya apa? Kenapa sih? Kan toh mereka mereka juga pada di dunia nyatanya mereka juga toh nggak berhijab. Kenapa sih ketika dia main film dengan judul udah judulnya kayak gitu, mereka di apa namanya diperankan seperti saat saat dalam film itu mereka berhijab gitu Ambu. Jadi kan kayak ya Jadi Allah kayak ini mendidik nggak benar gitu ya Mi ya sebenarnya ya. benar, terus Mm, mencontohkan sesuatu hal yang kayak dianggap ditolerir hal-hal yang sebenarnya di luar norma gitu, di luar Iya, iya. Jadi batas kayak dianggap gini, apa. yang berhijab juga manusia loh, bisa bikin kesalahan nih kayak gini, kayak gitu kayaknya ya, jadinya. Iya, ya kan terus astagfirullah. Maksudnya ini tuh kayak kayak apa ya? Kayak apa ya? Kayak Pembodohan massal. pengalihan. Nah, kayak apa pengalihan opini tentang Yes, apa tentang sakralnya hijab gitu, tentang betul, sakralnya betul, hijab betul, betul. gitu. Gemes kayak kadang pengen gitu, tapi ya gimana lagi lah. Ya Ya, sudahlah ini juga itu. mungkin bisa bisa menjadi ladang dakwah kita sih Mi. Kalau kalau aku kan Mm, kayaknya ini hal yang sepele, tapi ya memang mm, harus gitu. Kayak aku juga kan banyak PR nih di sini juga gitu di kehidupan mm, aku juga gitu kan. Tapi ya aku bersabar gitu kan. Cuman akhirnya tuh lebih kepada aku mencontohkan diri aja gitu kan. Aku mau mm, cerita sedikit tentang Emily ya, Mi. mm, mm, Emily itu kan dia benar-benar seorang ekspatriat ya, Mia, keluarga dari ekspatriat yang tinggal di Indonesia gitu kan. Dan dia itu tadinya memandang yang namanya apa Islam itu hijab. apa sesuatu agama yang benar-benar pedes gitu, Mi, yang ibaratnya tuh Mm, baku, yang kayaknya tuh mm, apa mengerikan lah gitu, serem lah gitu kalau mm. kalau ngedeketin tentang Islam tuh gitu kan. Dalam Nah, pandangan Emma. dalam pandangan Mm, Emily dan ceritanya kan dia apa ngekos kan di RCM ini kan udah lama kan, udah bertahun-tahun gitu kan. mm, Nah, dia mm, merhatiin aku ternyata Mi gitu. Dia merhatiin mm. aku gitu. Pertama yang dia suka itu adalah rasa toleransinya aku sama si Abah. Iya. Ya, kan kalau kita berdua memang udah biasa dari dulu gaulnya tuh banyaknya sama non muslim nih, apalagi aku besarnya tuh sama orang Mm, Hindu, bareng-bareng gitu. mm, Teman-teman kecil mm, aku tuh orang Hindu. Jadi mm, udah mm, biasa lah gitu kan, kita sholat dia ke pura gitu udah biasa gitu kan. Nah, dia tuh aneh gitu ngelihat aku gitu. Jadi mm, kayaknya teh aku teh nggak pernah comel gitu tentang mm, apa keyakinannya dia. Gitu. Nah, di situ tuh dia mulai gitu, terus ngeliat cara berpakaian mm, aku gitu kan. Dia melihat gitu. Nah, dari situ dari hal-hal kecil tentang penerimaan kita, welcome-nya kita, ngobrolnya kita gitu. Terus kalau kita ngobrol juga benar-benar ngobrol tentang dirinya gitu. Tidak yang bersangkut pautan dengan sebuah keyakinan atau hal yang mm, menjadikan sensitif gitu kan dalam obrolan tersebut. mm, mm, Nah, itu mm, tuh dia tuh seneng banget gitu, Mi. Sampai akhirnya apa coba Mi sekarang dia beli Al-Qur'an loh, Mi. mm. Masya Allah, Bismillah atuh Iya, aku semoga sampai merinding sih, Mi. ya, Dia beli merinding. Al-Qur'an, dia beli Ajak Al-Qur'an ngobrol pakai dong. bahasa Inggris, ya Mi ya. Dia bilang begini, kan dia bilang ke saya manggilnya tuh sekarang tuh Bunda. Eh, Mm, Bunda, aku beli mm, Al-Qur'an katanya tuh gitu. mm, Boleh Masya kan Allah, aku baca aja katanya gitu-gitu. Iya mm, boleh, mm, baca aja. Emily mau tanya apa gitu. Sebisa-bisanya Bunda nanti mm, kasih tahu gitu kan. mm, Nah, dia tuh pertanyaannya tuh mm, gini gitu. Kenapa harus pakai mm, bahasa Arab? Kayak gitu gitu, Mi. Kayak kita waktu SD mm. gitu, pelajaran SD gitu kan. Pakai bahasa Iya, Arab iya, gitu iya. kan. Kenapa tidak berubah kan kalau misalnya ini katanya suka berubah-ubah, karena kalau ini kok nggak berubah gitu. Sampai aku bicara tentang menceritakan tentang para penghafal Al-Qur'an. Dia tuh sampai ke, "Oh, ada yang menghafal Al-Qur'an ya?" Iya, kalau di Islam itu kalau penghafal Al-Qur'an selama masih ada, insya Allah nggak akan kiamat katanya tuh gitu. Nah, alhamdulillah kita penghafal Al-Qur'an tuh tambah banyak. Makanya kenapa orang tua zaman sekarang banyak mengupayakan anak-anaknya tuh jadi penghafal Al-Qur'an. Karena salah satunya adalah untuk menjaga Al-Qur'an kita. Dia tuh sampai terkesima gitu Mi dengan hal-hal Masya tersebut gitu. Allah. Gitu. Jadi apa itu tuh siar yang tanpa saya sadari teh geuningan Mi. Jadi kehidupan Betul, saya betul. sehari-hari di rumah itu, Ya kan karena ada di hadapan kita ya, ada di hadapan gitu. kita. Kehidupan saya sehari-hari di rumah inilah yang membuat dirinya tuh akhirnya memandang Islam tuh berbeda gitu, Mi. Mm-mm, mm-mm.
Masya Allah, tanpa disadari ya kita teh Tanpa dakwah disadari. seperti itu. Itu mah tinggal baca syahadat ya, Mi. Iya tuh, ayo tuh ngobrol sama Umi. Emang nih ngobrol sama Umi yuk. Iya, Masya Allah. Kak kita, Kak saya. Masya Iya. Allah, Ambu ini betah banget sih ngobrol, tapi Umi Oh, tuh meni sudah betah banyak. ya. Habis ngobrolnya seru. Bener-bener semangat banget Umi ngobrolnya hari ini dan sayang banget, tapi Umi ada beberapa agenda juga. Ambu terus barusan Siap, banyak siap, telepon siap, masuk. ya. Ya, ada telepon masuk gak bisa diangkat. Oke, Gitu. Mi, Bismillah ya. kita berpisah dulu ya. Ketemu lagi nanti hari Mm-mm. Senin. Mudah-mudahan kita Siap, dalam siap. kondisi yang sehat. Amin, amin, amin. Yuk, kita Mudah-mudahan tutup apa dengan yang doa. kita obrolin, apa yang kita obrolin bisa apa namanya jadi manfaat untuk semua orang ya, untuk banyak orang Iya, betul. yang mungkin belum berhijab saat ini tersentuh hatinya untuk tergerak hatinya untuk berhijab gitu kan. Yang berhijabnya Kita belum dapat bener, dibenerin gitu kan, Em ya? walaupun belum benar pelan-pelan gitu kan, Iya, pelan-pelan pelan-pelan membenahi. disesuaikan. Karena dulu juga Umi masih celana panjang kan gitu, hijab Iya, tuh iya. celana panjang, tunik, celana panjang tunik sampai memahami oh iya eh, ada ayat yang jangan pernah engkau menyerupai seperti laki-laki. Jadi karena celana panjang itu kan dipakainya oleh laki-laki sesekali kita pakai celana panjang tapi benar-benar tunik yang di bawah lutut Iya, atau betul. seperti itu kan lah ya ada kita jadi belajar pelan-pelan tentang syariat gitu. Iya, betul. Oke Ambu, Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Belajar banyak hari ini, Mi. Tentang Iya, pakaian, ya. betul betul. Kita sama-sama berdoa ya Ambu. Yuk, siap. Yuk, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya yuk kita hadirkan hati kita dan kita kosongkan dulu pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang sifatnya masalah-masalah di kehidupan kita saat ini. Kita fokus pada Allah saja di waktu duha ini, insya Allah doa mustajab di waktu Ramadan ini, di hari ketiga bulan Ramadan ini, insya Allah setiap Ramadan dari satu hari ke hari lainnya selalu mengandung kebaikan-kebaikan yang luar biasa dan keberkahan yang luar biasa. Untuk itu kita sama-sama beristighfar. Astaghfirullahalazim, alazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaumus salam. Tabarakta rabbana bisalam ya dal jalali wal ikram. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di setiap paginya kami Engkau beri kesempatan ya Rabb untuk berbagi ya Allah. Tidak banyak ilmu yang kami miliki ya Allah. Bahkan hanya mungkin setitiknya dari lautan ilmu yang Engkau miliki ya Rob. Namun ya Rob, hamba berniat untuk bisa menggugah ya Allah, bisa menjadi inspirasi ya Allah, bisa menjadi bagian dari yang memberikan sedikit cahaya terang ya Allah untuk sekeliling kami ya Allah. Maka ya Allah ridhoi ya Rob, dan tambahkan terus ilmu kepada kami ya Allah, tambahkan terus pemahaman kepada kami ya Allah, agar kami bisa terus berbagi di setiap harinya ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa kami bagikan, kami sedekahkan ya Allah dari harta kami ya Rob. Maka ya Allah, bantu kami untuk bisa bersedekah ilmu ya Rob. Tambah terus ilmu kami ya Allah, ilmumu ya Allah, ilmu yang akan mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat, ilmu yang akan menghantarkan kami semua ya Allah menuju ke hadapan-Mu dalam keadaan menjadi hamba terbaiknya ya Allah. Ya Allah, pagi hari ini kami memohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, lancarkan segala urusan kami ya Rabbana. Ya Allah, berikan kami kemudahan ya Allah dalam berjuang memberikan nafkah bagi keluarga kami ya Allah.
dan berjuang memberikan kebahagiaan untuk anggota keluarga kami, ya Allah, untuk anak-anak kami, ya Allah, untuk keluarga kami, untuk pasangan-pasangan kami, ya Allah, untuk orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, kami ingin membahagiakan mereka, ya Rob, maka cukupilah kami, ya Allah, dengan harta yang halal, ya Allah. Allahumma inna afuwun karim tuhibul afwa fa'fu anni, ya Allah. Kami tahu, ya Allah, Engkau maha pemaaf, maka maafkanlah kami, ya Rob. Ya Allah, berikan kami harta yang halal, ya Rob, dan jauhkan dari yang haram, ya Allah. Dan jadikan kami merasa cukup, ya Rob, hanya untuk bergantung kepada Engkau, ya Allah, dan tidak bergantung selain kepadamu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati al-Fatihah. Amin amin ya Mbak Amin. Terima kasih ya Ambu.